Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah yang sudah Tuhan sediakan dan sudah Tuhan berikan untuk kami semua. Kami bersyukur untuk anugerah hidup kekal di dalam Yesus Kristus, sehingga kami di dalam dunia ini memiliki kepastian bahwa kami diselamatkan oleh Yesus Kristus, diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang terbesar, di mana kami boleh memiliki sukacita yang terbesar, yang melampaui segala sukacita yang ada di dunia ini. Terima kasih untuk pribadi Yesus Kristus yang boleh kami terima dalam hati kami, yang boleh kami percaya, yang boleh kami kenal, dan boleh kami sembah. Kami juga bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan, sehingga kami boleh beribadah sebagai orang-orang Kristen, bukan dengan hati yang takut, bukan dengan ketakutan, tetapi kami bisa beribadah dengan keberanian dari Tuhan sendiri, dan juga kami bisa beribadah dengan tenang di gereja Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin seluruh firman Tuhan yang akan kami dengar, sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami untuk menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap kami yang akan mendengar firman Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kelemahan kami, sucikan hati kami, kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan tentang Immanuel. Saya akan membacakan 3 ayat yang menyebutkan kata Immanuel di dalam Alkitab. Di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu Yesaya 7 ayat 14. Lalu ayat yang selanjutnya adalah Yesaya 8 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Dan ayat terakhir dari Alkitab kita, Matius 1 ayat 23, ayat yang menyebutkan tentang Immanuel. Matius 1 ayat yang ke-23, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam sejarah kekristenan kita tahu ada lagu himne yang berjudul "Oh datanglah Immanuel". Oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel. Allah yang menjelma jadi manusia, Allah yang mau dekat dengan kita, Allah yang mau menjadi sama seperti manusia. Oh, kita bersyukur, kita berdoa agar Allah itu dekat dengan kita. Ini adalah salah satu lagu yang sangat kuno. Tidak hanya teksnya yang begitu kuno, tapi juga musik atau iringannya sangat kuno. Perkiraan pertama kali lagu ini dibuat itu sekitar 1200 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan biara. Ini berarti sekitar abad 8. Kemudian lagu ini berkembang sampai pada abad pertengahan, dan kemudian ada 2 tokoh yang menerjemahkan lagu ini, yaitu John Mason Neal dan Henry S. Coffin. Nada lagu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Oh datanglah Immanuel, ini didasarkan pada lagu yang sederhana gereja abad pertengahan. Begitu sederhana, begitu tenang, begitu indah, sehingga kita bisa mengenal bahwa ini adalah permohonan seseorang yang ingin agar Tuhan itu beserta dengan dia. Tuhan itu beserta dengan kita. Tuhan itu bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan orang, bersama-sama dengan orang yang berdosa. Ini sangat menolong kita mengerti pesan dari lagu ini, ya, karena saking sederhananya itu memang menolong supaya kita bisa mengerti pesan lagu ini. Lirik himne dari Oh datanglah Immanuel seperti Simeon yang menantikan kehadiran bayi Yesus di bait Allah. Simeon sungguh menunggu, menanti kapan datangnya Mesias. Dia tunggu di bait Allah, dan Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. Dia memang menantikan penghiburan bagi orang-orang Israel, bagi umat pilihan Allah.
Dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa Simeon tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan Simeon sudah sangat siap untuk mati bila dia bertemu dengan Mesias. Ini adalah Simeon. Dia menanti kedatangan sang penghibur yaitu Mesias, bertemu dengan pribadi yang menyelamatkan umatnya. Simeon sungguh merasakan bahwa Allah itu beserta dengan dia, dan ketika akhirnya dia melihat bayi Yesus yang dibawa oleh Yusuf dan Maria, setelah itu dia mati dengan tenang, mati dengan bahagia, mati dengan damai sejahtera. Oh, datanglah Immanuel adalah sebuah doa dan pengharapan akan hari yang lebih baik, hari yang lebih sejahtera, hari yang lebih nyaman, yaitu ketika kita bersama dengan siapa. Bersama dengan siapa itu juga menentukan kondisi kerohanian kita, menentukan kondisi hati kita, pikiran kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu ada di tempat ini. Allah itu bersama-sama dengan kita, bukan hanya orang-orang yang kita kenal, bukan hanya keluarga kita di sini, bukan hanya teman-teman kita. Allah itu hadir. Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Bukankah inilah yang harusnya menjadi harapan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara sekalian? Di dalam kehidupan kita ini, kita ingin sadar bahwa Allah itu hadir. Allah hadir itu pasti ada. Allah itu menyertai kita. Nah, kita minta tolong supaya Tuhan pun membimbing kehidupan kita, supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Ingin lebih baik lagi, ingin lebih baik lagi. Inilah yang menjadi seharusnya pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita hari demi hari. Satu hari tambah satu hari, harusnya kita semakin baik, lebih baik lagi satu hari. Bagaimana supaya manusia bisa lebih baik, lebih benar satu hari lagi? Kita harus menyadari kehadiran Tuhan. Dan kita harus minta bahwa Tuhan pun mau memenuhi kita, menyertai kita. Dan selanjutnya juga kita pun mau mengikut Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita ingin selalu yang baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi apakah realitanya itu menjadi baik, lebih baik, atau lebih buruk? Bisa saja lebih buruk. Hidup kerohanian kita bisa naik turun ya, turun naik. Tapi yang harusnya menjadi pengharapan kita adalah kita lebih baik lagi. Lebih baik untuk kemuliaan Tuhan, lebih baik untuk menyenangkan Tuhan, bukan lebih baik demi kenyamanan kita sendiri ataupun keegoisan kita sendiri, kemuliaan diri, bukan ya. Tetapi lebih baik untuk kemuliaan Tuhan, lebih taat lagi, lebih menjauhi dosa. Itulah ya pengharapan kita sebagai orang Kristen. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah sudah memberikan yang terbaik dari Dia, yaitu anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, penuh kasih karunia dan kebenaran 2000 tahun yang lalu. Itu adalah satu hari yang terbaik di mana Yesus Kristus hadir di dalam dunia ini, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Allah menjawab doa orang-orang yang berdosa, yaitu ketika Allah Bapa menurunkan, mengirimkan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus di satu malam, malam yang begitu kudus, malam begitu hikmat. Itu adalah Yesus Kristus, pemberian yang terbaik dari Allah Bapa. Setelah lewat ribuan tahun, kita dapat percaya bahwa masa depan kita pun sudah akan pasti disertai oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika 2000 tahun yang lalu kita belum hidup dan Tuhan sudah menunjukkan Allah beserta dengan manusia, seluruh masa depan kita nanti sampai masuk ke dalam surga, kita akan selalu disertai Tuhan. Itu adalah anugerah yang begitu besar, begitu membuat kita bersukacita, bersyukur. Tidak ada sukacita yang lain yang bisa menggantikan sukacita dari Allah yang hadir di dalam dunia, lahir melalui di dalam Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita begitu disertai Tuhan, Allah ada bersama-sama dengan kita. Tetapi jangan sampai kita take it for granted. Jangan sampai kita menyepelekan itu. Jangan sampai kita tidak menghargai. Kita pun harus bertanya satu hal, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ketika Tuhan sudah beserta kita, mau beserta dengan kita,
Kita pun juga mau bersama-sama atau beserta dengan Allah juga di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan sudah menyatakan cinta kasih penyertaannya di dalam hidup kita. Kita pun harus nyatakan cinta kasih penyertaan kita yang mau terus bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap detik kehidupan kita. Pikiran, hati kita, kehendak kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Itulah cara kita bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan. Allah kita adalah Allah Immanuel. Apakah arti Immanuel itu? Arti Immanuel adalah Allah beserta kita. God with us. Setidaknya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan merenungkan 7 hal tentang Immanuel, 7 arti Immanuel di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, Immanuel berarti tanda kehadiran Allah, presence of God. Allah itu hadir, Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Sadarkah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini Tuhan hadir? Kalau kehadiran sesama kita bisa rasakan ya, ada dengar suaranya kan, mungkin ada suara yang kita kenal, oh orang itu sudah datang. Atau bahkan ketika kita di ruangan seorang diri, ketika orang datang itu kita bisa tahu, ada suaranya. Ya, kalau penciuman kita tajam mungkin tercium baunya orang tersebut, wah sampai kita tahu, oh ini ada orang di tempat ini. Kehadiran orang saja kita bisa rasakan dengan telinga kita. Ya, dengan telinga kita, dengan kondisi, dengan penglihatan, oh ada orang di sana, sesosok bayangan. Kita tahu ada kehadiran orang. Tetapi kehadiran Tuhan seringkali kita tidak rasakan ya. Seringkali kita anggap Tuhan itu tidak ada. Maka sampai ada istilah ateis praktis. Apa itu ateis praktis? Ateis praktis adalah kita mengakunya beragama, kita mengakunya orang Kristen, kita mengakunya menyembah Kristus. Tetapi secara praktis, secara praktek, kita seperti orang ateis, seperti orang yang tidak mengakui Allah ada. Nah, inilah kegagalan kita. Dosa kita begitu besar tuh seperti ini. Jangan pikir dosa kita satu hari cuma 3 dosa, tidak. Ketika kita hidup seolah-olah Allah itu tidak ada, itu pun dosa. Ketika pikiran kita omong yang berdasarkan bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu dosa juga. Hati kita, perasaan kita, sikap kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu pun dosa. Begitu banyak dosa kita. Dan salah satu dosa yang sering kali dilakukan oleh kita sebagai manusia berdosa adalah berpraktek melakukan sehari-hari tindakan kita tetapi mengakui Allah itu tidak ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehadiran Allah itu ada 2 bentuk. Pertama yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu memang seolah-olah tidak ada, tidak terlihat Allah itu, tetapi sebenarnya Allah itu ada atau tidak? Ada. Allah itu ada. Secara doktrinal kita tahu bahwa Allah itu maha hadir. Tidak mungkin ada satu orang pun mengatakan Allah itu enggak maha hadir. Allah itu maha hadir dimanapun Allah ada. Lagu-lagu anak sekolah minggu mengatakan mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah kita jangan berbuat jahat karena mata Tuhan melihat. Baik kita seorang diri, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik kita di kamar, di kantor, di gereja, itu semua Tuhan hadir kok. Tuhan hadir, Tuhan ada di sana. Pertanyaannya adalah, di dalam kondisi Tuhan hadir, Tuhan menyatakan penyertaan Tuhan atau tidak? Nah, itu yang membedakan kehadiran Tuhan di gereja, di hari Sabat, dengan di tempat-tempat berdosa lain. Tempat perjudian, tempat dosa, dan lain-lain itu Tuhan hadir juga, tapi Tuhan menyatakan penyertaannya lebih khusus, the presence of God itu, di bait Allah. Nah ini pentingnya bait Allah atau gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini melambangkan kehadiran Tuhan. Tuhan itu bertahta di atas seluruh pujian dan ibadah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja itu ada, ya, hari Minggu itu ada, hari Sabat itu ada, supaya kita beristirahat, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan.
bersama-sama dengan Tuhan 2 jam, fokus untuk Tuhan, dan Tuhan sendiri hadir, karena Tuhan pun pada hari yang ke-7, itu dia beristirahat loh. Tuhan beristirahat, ya, kita bisa bayangkan ada satu meja, ada satu tahta gitu ya, kemudian Tuhan duduk di atasnya, ya, terus kemudian melihat kita semua yang beribadah, dan kemudian Tuhan berfirman melalui khotbah, melalui Alkitab. Tuhan ngomong di hari Minggu 1 kali dengan mewujudkan kehadirannya yang begitu besar. Wah, itu kan masa-masa momen-momen yang sangat indah. Kalau kita bisa beribadah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu berarti Allah mau beserta dengan kita, mau bersama-sama dengan kita. Maka dosa besar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak mau bersama-sama dengan Tuhan. Ya, orang Kristen tiap minggu diundang untuk ibadah. Ayo ibadah, persiapkan hati. Tapi kita tolak undangan Tuhan. Tuhan yang paling sibuk mengurus dunia dengan 7 miliar populasi orang di seluruh dunia. Hari Minggu dia duduk di tahtanya, menerima sembah pujian, dan dia ngomong firman Tuhan. Kita manusia sok sibuk. 6 hari bekerja kurang. 7 hari Tuhan. Ibadah gak mau. Ngapain ibadah? Loh, ibadah itu untuk beristirahat demi kamu sendiri. Demi kebaikan dirimu sendiri. Masih gak mau. Tuhan undang anak-anaknya, yuk datang yuk ke rumahku. Coba bayangin ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sebagai orang tua, anak kita sudah dewasa, punya rumah sendiri, terus kita undang anak kita, yuk main ke rumah 1 tahun sekali lah pas Natalan misalkan ya. Terus anak kita menolak, wah enggak, sibuk. 1 tahun sekali pun sibuk. Betapa hati orang tua itu sedih, betapa hati Tuhan pun sedih Bapak Ibu Saudara sekalian ketika ada orang Kristen itu menolak undangan untuk bersama-sama dengan Allah. Itu yang tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu maha hadir tapi dia tidak terlihat. Tetapi Tuhan pun kehadirannya itu terlihat. Ada kehadiran Allah yang pasti dan jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu apa? Alam ciptaan ini. Nafas waktu kita bangun tidur, kita nafas saja itu dari Tuhan. Terus kita sibuk-sibuk, udah ya bangun tidur, mandi, sibuk, main, lihat HP. Kita lupa nafas sekali nafas itu pun dari Tuhan. Waktu kita tidur sepanjang malam pun, nafas pun dari Tuhan. Itu menyatakan Tuhan itu ada. Ya, nafas hidup. Alam ciptaan, seluruh dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tumbuh-tumbuhan yang kita bisa lihat, langit biru ataupun putih yang bisa kita nikmati, itu semua Allah, ciptaan Allah. Ada tangan Allah bekerja di dalamnya. Nah, itu membuat kita tuh sebenarnya bersuka cita. Kalau kita perhatikan setiap hal detail kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu itu tuh dari Tuhan, wah, kita akan mengakui bahwa Allah itu betul-betul Immanuel. Allah itu betul-betul beserta dengan kita. Waktu kita di perjalanan ke gereja, waktu kita pulang ke gereja, waktu kita ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita bisa melihat alam, itu semua wujud kehadiran Allah yang kelihatan. Bahkan kita sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat saudara kita, itu ada gambar dan rupa Allah. Kita bisa melihat anak-anak, kita bisa melihat orang tua, itu wujud juga kita bisa mengenal Allah. Dan yang paling jelas di dalam perjanjian lama itu seringkali ada teofani. Teofani adalah appearance of deity atau kehadiran Tuhan sendiri. Yaitu kita kenal bahwa di dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru juga ada teofani seperti itu ya. Yaitu kemunculan Allah sendiri. Di dalam diri siapa? Yesus Kristus. Bisa kita lihat. Perjanjian lama, Yesus Kristus belum lahir. Yesus muncul nggak? Muncul. Ditandakan dengan tulisan malaikat Tuhan. M-nya besar ya. Kalau di LAI,
M-nya besar, malaikat Tuhan, itu menunjukkan kepada diri Yesus Kristus yang hadir dalam rupa malaikat. Ini menyatakan teofani, dan Yesus Kristus juga di dalam perjanjian baru sudah lahir sebagai manusia. Wah, lihat ya, pernyataan Tuhan soal kehadirannya itu semakin kelihatan dari waktu ke waktu. Mulai dari perjanjian lama, Yesus Kristus hadir dalam rupa malaikat. Perjanjian baru, Yesus Kristus hadir dalam rupa manusia, Bapak Ibu saudara sekalian, menjelma menjadi manusia. Dan nanti di surga, kita bisa melihat Yesus Kristus juga dengan tubuh kemuliaannya lebih lagi bersinar. Dan kita hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Itulah Yesus Kristus, kehadiran Allah, kemunculan Allah. Yohanes 1 ayat 14-18 itu menceritakan juga bagaimana firman itu menjelma menjadi manusia. Kalam hidup. Kalam itu firman ya, firman hidup. Kalam kudus, firman kudus itu menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus diam di antara kita dan dia adalah anak tunggal Allah Bapa. Kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, Immanuel berarti adalah bagian dari sebuah doa juga. Seringkali dipakai ya, Immanuel. Tapi terjemahannya bukan God with us, bisa juga sih, tetapi lebih ke arah God be with you, Immanuel, Allah beserta dengan kamu. Ini adalah sebuah doa ya, sebuah pengharapan segala hal yang baik. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita melihat kehidupan kita sehari-hari secara kerohanian, ini harapan kita. Baik tambah satu kali sehari demi sehari. Penyertaan Allah pasti membawa kebaikan kepada manusia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pendeta Stephen Tong juga pernah bilang bahwa yang paling penting dari gereja Tuhan itu apa? Yang paling penting dari gereja Tuhan itu apa? Bukan gedung, bukan fasilitas, bukan orangnya, tetapi yang paling penting adalah penyertaan Tuhan. Asal disertai Tuhan, gereja itu akan semakin baik kok, semakin berkenan kepada Tuhan. Gereja itu bicara soal orangnya juga. Ketika hamba Tuhannya disertai Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, Tuhan memberkati gerejanya. Ketika jemaatnya juga mau beserta dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati gerejanya. Itulah dampak penyertaan Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, yaitu kebaikan bagi kita lebih lagi dan lebih lagi. Kisah Yusuf dalam perjanjian lama, Bapak Ibu saudara sekalian, itu menyatakan penyertaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Ketika Yusuf dibuang ke Mesir, dimusuhi oleh kakak-kakaknya, Yusuf bersandar pada Tuhan, masih remaja, masih 17 tahun ya. Bersandar pada Tuhan di negeri Mesir, di negeri orang, dibeli oleh kepala pasukan Firaun yaitu Potifar, dibeli jadi budaknya. Yusuf takut akan Tuhan, Yusuf berdoa, saya tidak punya teman siapa-siapa. Saya mau beserta keluarga saya. Papa saya sudah masih di tanah Kanaan. Saudara-saudara saya di Kanaan. Saya di Mesir seorang diri. Siapa teman saya? Siapa sahabat saya yang bisa menemani saya menjalani kehidupan di Mesir, di negeri orang? Yusuf ingat ajaran dari Yakub. Yusuf ingat ajaran dari orang tuanya. Yusuf ingat firman Tuhan. Tuhanlah yang maha hadir, Tuhanlah yang menjadi pengharapan Yusuf. Dan dia berdoa untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkatinya dengan apa? Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Pendampingan Tuhan. Pembimbingan Tuhan. Kehadiran Tuhan. Itu luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Sehingga Yusuf meskipun dia budak, dia sangat menghormati atasannya. Dia tahu otoritas. Yusuf taat kepada Potifar. Dia dipercaya segala sesuatu. Yusuf di penjara, dia jadi berkat bagi orang-orang di penjara. Yusuf di pemerintahan Firaun menjadi berkat juga. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu membawa kepada kebaikan manusia. Daud pun sama ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Ini adalah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Baik Yusuf dalam perjanjian lama maupun Raja Daud. Raja Daud itu meminta penyertaan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Daud katakan, engkau besertaku. Meskipun gelap, Allah itu ada. Allah itu terang yang melenyapkan kegelapan. Maka itu aku tidak takut untuk berjalan dalam lembah kekelaman. Daud terus mencari wajah Tuhan. Meskipun Saul membuli dia, membenci dia, hendak membunuh dia, Daud itu enggak benci balik ya. Daud itu mengampuni. Karena apa? Penyertaan Tuhan. Dalam Mazmur dikatakan bahwa sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bahwa ini adalah satu kalimat di dalam Mazmur yang begitu indah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bagi semua orang yang mau beserta dengan Tuhan, mau bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan itu limpah dengan kebaikan, dengan pengampunan dan kasih setianya. Jika Allah beserta kita, maka segala kebaikan itu kita miliki dan kita bisa rasakan. Itulah penyertaan Tuhan ya, sebuah doa. Bagaimana hidup kita agar disertai Tuhan? Kuncinya adalah ya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kuncinya adalah hidup kita itu dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus sudah di dalam diri kita, tetapi pertanyaannya Roh Kudus ini belum tentu penuh. Belum tentu memenuhi hidup kita sehingga kita melakukan buah Roh Kudus. Yang ketiga tentang Immanuel. Immanuel berarti Allah mau bersekutu dengan kita. Ya, Allah mau bersekutu dengan kita. Ini ajaib. Kita mau bersekutu nggak dengan orang yang cacat? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang cacat fisik, cacat mental, belum tentu. Meskipun kasih kita begitu besar. Kita mau nggak memandikan jenazah orang tua kita? Kalau orang tua kita meninggal, belum tentu loh. Kondisi manusia yang berdosa itu mati rohani. Mati rohani itu seperti apa? Mati fisik. Tuhan tuh mau datang kepada kita yang berdosa, mau bersekutu bahkan, dekat-dekat dengan kita. Yang bau, yang hina, yang berdosa, yang kotor. Allah itu begitu rendah hati. Dia mau sama seperti manusia. Yesus jadi manusia, Allah menjelma menjadi manusia, bersekutu dengan manusia terus. Seumur hidup Yesus Kristus nggak pernah mengurung diri di kamar, nggak mau ketemu orang lain, sendirian gitu ya, sibuk sendiri, nggak pernah. Yesus Kristus itu orangnya sungguh bergaul, bersahabat, minimal dengan keluarganya sendiri ya. Kemudian ketika setelah melayani secara publik, Yesus pun bergaul dengan pemungut cukai, dengan perempuan-perempuan yang berdosa, orang-orang marginal, orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu. Yesus bergaul, orang-orang yang menjadi narapidana. Ya, Yesus bersama-sama dengan mereka. Ketika di atas kayu salib, Yesus pun bersama-sama dengan dua narapidana yang berdosa. Yesus pun mengizinkan Barabas itu bebas. Di dalam kedaulatan Tuhan kan Tuhan izinkan Barabas itu bebas ya. Padahal berdosanya luar biasa ya. Dia mau bersekutu dengan banyak orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika kita melihat Yesus di dunia, dia dapat makan dengan orang-orang berdosa, berelasi dengan orang-orang yang terpinggirkan. Ini menjadi hal yang harus kita renungkan. Kita tuh jaga jarak dengan setiap orang, atau bagaimana ya? Kita mau nggak mengasihi orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk kita kasihi, atau tidak? Ini ya, wujud Allah mau bersekutu dengan kita itu kita lihat Yesus Kristus. Yang keempat tentang Immanuel, ya Allah beserta kita berarti Allah juga adalah sahabat kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sahabat orang-orang berdosa. Sulit ya. Kita mau bersahabat dengan musuh kita. Wah, kalau bisa nggak ketemu, nggak usah lah ya. Kalau kita nggak usah berdoa bareng, nggak usah mungkin kayak gitu ya. Kalau bisa nggak ngomong sama dia ya lebih baik. Namanya juga musuh. Tetapi Yesus itu musuh ya. Dia itu
betul-betul menjauhi dosa, dan dosa itu adalah hal yang asing bagi Allah. Dia mau bersahabat dengan orang-orang berdosa yang adalah musuh Allah. Kita ini yang sudah berdosa, sudah melawan Allah, sudah menjadi musuh Allah. Tetapi Yesus pernah katakan bahwa, hai sahabat-sahabatku. Itu firman Tuhan pernah katakan demikian. Sahabat-sahabatku adalah orang-orang yang taat kepada Yesus Kristus. Buktinya kita sahabat, yaitu Yesus telah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah didengar Yesus dari Bapa. Itulah buktinya kita sahabat dari Yesus Kristus. Yesus ngomong sama kita, kasih tahu apa yang didengarnya dari Allah Bapa, dia sampaikan kepada kita, dan Yesus juga tuntut sahabat-sahabatnya untuk berbuat apa yang diinginkan dan diperintahkan Yesus kepadanya. Ini relasi sahabat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sahabat itu apa sih? Yaitu dia memberitahu isi hatinya yang baik, yang benar untuk orang tersebut. Dia bisa mencurahkan isi hatinya kepada orang tersebut, dia bisa bicara kepada orang tersebut. Itu sahabat. Tetapi sahabat itu bukan hanya bisa mencurahkan isi hatinya, tetapi sahabat itu juga bisa menuntut kamu lakukan yang baik, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu relasi sahabat. Ya, yang kita bisa pelajari dari relasi Yesus dengan kita. Yesus beritahu isi hatinya. Yesus juga tuntut kita untuk taat kepadanya, kepada firman Tuhan. Ya, taat kepadanya karena dia adalah Allah ya. Dia adalah pemberi hukum itu sendiri. Nah, kita pun demikian. Ya, kalau kita punya sahabat itu relasinya demikian. Ada apa sih di dalam relasi sahabat, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yaitu ada kesaling percayaan. Ketersaling percayaan, saling percaya. Aku percaya kamu, ya ceritaku kamu bisa filter sendiri. Ya, kita percaya, kita bisa mencurahkan segala isi hati kita. Itulah sahabat. Immanuel berarti Allah itu mau jadi sahabat kita. Yohanes 15 ayat 14 mengatakan bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 15 ayat 14. Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah perkataan Yesus Kristus tentang persahabatan kita dengan Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 14, kita sama-sama membacanya. 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Inilah perintah Yesus, yaitu apa? Untuk saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat itu bukan sekedar bisa saling sharing, tapi tidak menuntut ya. Sahabat itu pun menuntut. Menuntut untuk apa? Untuk bisa saling mengasihi. Nah, seringkali kan banyak orang pemuda bergumul, ya, akhirnya sahabatnya itu take it for granted. Ketika dia ngomong sama sahabatnya, si sahabatnya nasihatin. Terus karena sudah saling dekat, akrab, si orang itu mengatakan, apa sih kamu nasihat-nasihat? Nggak didengerin. Nah, itu berarti dia sudah tidak menganggap diri kita sahabat. Kalau dia sudah tidak mendengarkan nasihat kita. Yang baik loh ya, yang benar. Udah, ya hati-hati. Di dalam relasi itu sulit ya kita bisa berelasi dengan baik dan benar. Allah beserta dengan kita, Allah adalah sahabat kita. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian, Immanuel berarti wujud bimbingan Allah dan perlindungan dari Allah sendiri. Allah beserta kita berarti, Bapak Ibu Saudara sekalian, segala karakter Allah, segala berkat Allah, kekuatan Allah itu bersama-sama atau mempengaruhi kehidupan kita juga. Apa yang kita bisa lihat? Yaitu apa? Ketika kita adalah umat Allah, orang-orang Kristen, kita selalu dibimbing dan dilindungi oleh Allah sendiri. Ini adalah relasi covenant. Relasi covenant itu adalah Allah itu mau membimbing dan melindungi umatnya dan tidak akan meninggalkan umatnya. Dan umatnya juga akan mengatakan, aku pun mau berjanji demikian, aku mau bersama-sama dengan engkau terus, mau taat firman Tuhan terus kepada Allah. Israel tidak dibiarkan tertindas oleh bangsa yang tidak mengenal Allah.
Israel dibela oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Inilah Immanuel. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang marginal, yaitu orang-orang Samaria, orang-orang yang miskin, orang-orang yang janda, yatim piatu, kaum wanita bahkan, dan juga para pengungsi, itu ada peraturan yang melindungi mereka. Ada orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk mengasihi mereka, melindungi mereka, membimbing mereka untuk mereka yang dimarginalkan oleh masyarakat. Dianggap lemah, dianggap rendah, tapi Yesus betul-betul menghabiskan hidupnya itu untuk mereka juga, bersama-sama dengan mereka. Yesus pun pernah menjadi orang yang marginal, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Waktu bayi dia lari dari ancaman Herodes yang mau membunuh dia, mengungsi, dan lain-lain. Yesus pun pernah dicap sebagai anak haram. Ya, bagaimana nih? Yesus lahir tanpa laki-laki, di dalam masa pertunangan, bukan masa pernikahan. Maria sudah mengandung Yesus. Bisa saja. Bahkan sampai sekarang ini pun Yesus dihina-hina orang. Yesus dihina-hina oleh orang yang tidak percaya kepada Kristus dan tidak mengenal Yesus. Bukan saja itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus pun kita hina. Ya, orang Kristen menghina Yesus Kristus dengan hidup tidak serupa dengan Kristus. Tetapi kita lihat Yesus Kristus pun begitu mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari Allah Bapa, sehingga di dalam kehidupannya itu dia tidak berdosa. Ya, demikian juga kita ya. Kita pun memohon anugerah Tuhan supaya kita bisa tetap tinggal bersama dengan Kristus. Itu yang kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang Immanuel. Yang keenam, Immanuel berarti memberi teladan yang nyata bagi kerohanian kita. Allah yang beserta kita itu bukan Allah yang hanya bicara saja, Allah yang ngomong saja tanpa ada prakteknya. Allah di surga mempraktekkan kasih-Nya yang begitu besar, sehingga ada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa melakukan sesuatu. Allah Bapa melakukan firman yang Dia ucapkan. Yesus Kristus lakukan, Roh Kudus lakukan. Dialah hamba yang melayani, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi teladan terjelas di dalam kehidupan kita. Menjadi teladan kita. Yesus itu adalah teladan yang sempurna sebagai manusia, karena dia betul-betul mau jadi manusia, dan di dalam kehidupannya itu dia tidak berdosa sama sekali. Itu Yesus Kristus, dan itulah teladan hidup kita. Ya, teladan hidup kita yang utama itu bukan orang tua kita, bukan sesama kita, bukan teman kita, bukan diri kita sendiri juga, tetapi teladan yang utama itu Yesus Kristus. Maka kalau kita lihat di gereja ada teladan yang lain, misalkan dari hamba Tuhan, dari pengurus, dari teman-teman kita, itu bonus. Itu bonus. Itu anugerah. Tapi orang Kristen itu teladannya adalah langsung kepada Yesus Kristus. Jangan pikir bahwa hamba Tuhannya aja misalkan berdosa, saya pun berdosa. Raja Daud aja berzina, saya juga nggak apa-apa lah berzina, Raja Daud gitu ya. Loh, kok lihat orang ya? Orang jadi teladan hidup kita. Jangan. Yang utama itu adalah Yesus Kristus, yang lain itu adalah bonus. Orang tua kita tidak sempurna, tapi ada teladan yang baik, itu bonus. Orang Kristen itu memfokuskan matanya kepada Yesus Kristus, teladan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu pernah jadi bayi, pernah jadi anak-anak, pernah jadi remaja, pernah jadi pemuda, dan akhirnya pernah jadi dewasa. Memang Yesus Kristus tidak pernah jadi orang tua ataupun kakek nenek, karena itu tidak perlu ya, tidak perlu. Untuk taat kepada Allah Bapa, untuk sesuai dengan firman Tuhan, untuk serupa dengan Yesus Kristus itu tidak perlu menjadi orang tua, tidak perlu menjadi kakek nenek. Yesus Kristus sempurna. Lalu kita yang menjadi orang tua dan bahkan jadi kakek nenek di dalam perjanjian lama ya. Wah, Yakub itu punya cucu begitu banyak. Itu bonus. Itu anugerah.
Kita hidup seorang diri pun sampai kita tua, itu nggak apa-apa. Kita bisa tetap serupa dengan Yesus Kristus. Kita dipanggil selibat pun nggak apa-apa. Apa salahnya sih selibat? Apa salahnya sih menjadi seorang laki-laki yang sendiri dan akhirnya mati? Apa sih salahnya menjadi seorang perempuan sendirian terus dan akhirnya mati? Nggak ada salah. Yesus sudah memberi teladan. Tapi bonus jika kita bisa menikah, punya anak, punya cucu, punya cicit bahkan ya. Karena itu perintah Tuhan bagi semua manusia. Yesus tidak diperintahkan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Yesus tidak diperintahkan untuk menjadi orang tua, menjadi kakek. Yesus diperintahkan Allah Bapa untuk mati, menanggung hukuman dosa kita. Maka dari itu kita bersyukur ya. Kita yang dipanggil selibat, kita yang dipanggil untuk menjadi orang tua, menjadi suami istri, menjadi anak sekalipun ya, memiliki cucu. Kita puji Tuhan, bersyukur. Ya, itu teladan Yesus Kristus bagi kerohanian kita. Yang ketujuh, yang terakhir tentang Immanuel, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu ada di tengah-tengah kita. Ya, Allah itu ada di tengah-tengah kita dan kita bisa melihat juga kepada Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Mata rohani kita, iman kita memandang kepada kejadian 2000 tahun yang lalu bagaimana Yesus lahir dari anak darah Maria dan dari Roh Kudus lahir menjadi anak manusia yang turut merasakan segala kelemahan dan penderitaan manusia melalui inkarnasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada gambaran tentang inkarnasi yang kita bisa lihat atau pelajari. Inkarnasi, ya, gambarannya itu adalah hidup bersama budaya tertentu. Itulah kenapa Paulus itu disebut sebagai orang yang menghidupi dengan spiritualitas inkarnasi. Maksudnya apa? Dia itu mengabarkan Injil kepada orang Yunani, dia hidup seperti budaya Yunani. Dia hidup seperti budaya Yahudi. Dia hidup di mana-mana, dia mau berubah, mempelajari budaya tertentu yang memang baik ya, yang memang bukan berdosa. Dia hidup belajar menjadi orang tersebut. Untuk apa? Untuk memperkenalkan inkarnasi yang sejati, itu Yesus Kristus. Inkarnasi Yesus Kristus ya, inkarnasi Yesus Kristus bisa diperkenalkan dengan spiritualitas inkarnasi juga. Kalau kita nggak mengenal spiritualitas inkarnasi, kita nggak akan bisa mengabarkan Injil kok. Kalau kita tidak mengasihi anak-anak, gimana kita mau bisa menjadi guru sekolah minggu? Harus ada kasih kepada anak-anak. Harus ada belajar kita seperti anak-anak, memahami nih. Kelas balita itu seperti apa, 1-2 seperti apa, 3-4 seperti apa, 5-6 seperti apa. Baru kita bisa menginjili. Kita tidak diminta spiritualitas yang menjadi leader. Pokoknya semua ikuti saya. Salah. Kita belajar memahami mereka, kita injili dia supaya dia mengikut kepada Kristus. Itulah kerohanian kita. Mempengaruhi orang supaya ikut Kristus, bukan ikut kita. Kita ini berdosa kok, lemah. Sudah ikut Yesus aja masih banyak dosa. Kita mau ajak orang supaya ikut kita, ngapain? Kepedean ya. Yo, kayak saya rajin ikut PA, rajin ibadah, rajin pelayanan. Kayak saya dong. Masa kayak saya nggak bisa, misalkan kayak gitu ya. Jangan tuntut orang itu serupa dengan Kristus. Jangan serupa dengan kita yang berdosa. Paulus pernah mengatakan juga bahwa ikutlah aku seperti aku meneladani Yesus Kristus. Itulah hidup bersama di budaya tertentu. Yesus inkarnasi, Yesus hidup di dalam budaya Yahudi. Lahir di kota Bethlehem, besar di Nazaret, provinsi Yudea. Hidup dalam masyarakat tersebut. Ada yang bertani, beternak. Yesus sendiri menjadi tukang kayu. Ya, tukang kayu Tuhan Yesus Kristus. Itu wujud spiritualitas inkarnasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kisah yang mirip dengan inkarnasi, yaitu ada seorang wanita bernama Marina Chapman, lahir sekitar tahun 1950. Dia adalah seorang wanita Inggris kelahiran Kolombia yang dikenal karena klaimnya bahwa dia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya itu di dalam hutan.
Ya, jadi masa kanak-kanaknya itu dia di hutan sendirian. Di hutan sendirian, bagaimana dia bisa hidup melewati masa kanak-kanaknya? Yaitu dia hidup bersama dengan koloni monyet kapucin, ya, monyet kapucin. Chapman mengatakan bahwa ketika dia berusia kira-kira 5 tahun, dia itu dicuri, kayak diambil dari desanya, ya, diambil nih anak kecil, misalkan ada anak kecil gitu ya, terus diambil oleh orang, terus entah kenapa akhirnya si anak kecil tersebut dibiarkan di hutan, demikian ya. Entah karena alasan apa, sehingga umur 5 tahun masih bingung, belum bisa berbahasa. Dia menghabiskan beberapa tahun berikutnya mengikuti kumpulan-kumpulan monyet tersebut. Ya, jadi dia jadi kayak seperti monyet gitu ya. Nggak bisa berbahasa, dia dibimbing oleh monyet-monyet itu. Dan kemudian ada pemburu yang di hutan melihat anak kecil perempuan itu dan akhirnya menyelamatkannya. Pada saat itu dia nggak bisa memiliki bahasa manusia ya. Ya, bahasa monyet mungkin dia ngerti ya, tapi bahasa manusia belum bisa. Pemburu itu mengambil dia di masa kecilnya, kemudian menurut si Chapman itu, di masa kecilnya dia dijual ke rumah bordil, ya, dijual jadi ke tempat pelacuran, kemudian tinggal di jalanan, kemudian masa kecilnya dia menjadi budak dari sebuah keluarga mafia. Itu masa kecilnya ya, ada ya, kisah seperti itu, begitu mengerikan, begitu menyedihkan. Dan akhirnya seorang tetangga itu menyelamatkan kesulitannya. Dia mengadopsi Marina Chapman ketika berusia 14 tahun. Akhirnya dipelihara, dididik dengan baik, dan akhirnya ketika dia sadar, ketika besar, dia cerita demikian, bahwa masa kecilnya pernah dipelihara oleh monyet, hidup seperti monyet gitu ya. Dan akhirnya dia bisa dibebaskan, dan akhirnya National Geographic membuat film dokumenter berjudul Woman Raised by Monkeys. Nah, ini ada filmnya kayak gitu ya. Nah, kurang lebih ya itu gambaran bagaimana seseorang itu hidup memiliki spirit inkarnasi kayak gitu ya. Hidup seperti orang tersebut. Untuk apa? Untuk memperkenalkan kepada Yesus Kristus. Di dalam Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 7 ayat 14, di situ dikatakan bahwa Yesaya 7 ayat 14 mengatakan bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks nubuatan ini adalah pada masa pemerintahan kerajaan Yehuda oleh Raja Ahaz bin Yotam bin Uzia. Raja Aram dan Raja Israel sedang menyerang ke Yerusalem. Jadi kita tahu ya, Raja Israel itu kerajaan Israel utara itu ibu kotanya Samaria, kerajaan Israel selatan itu Yehuda, ya sebutnya kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Mereka perang saudara, kurang baik relasinya, dan Raja Israel, kerajaan Israel berkolaborasi dengan Raja Aram untuk menyerang Raja Yehuda. Waktu itu dipimpin oleh Ahaz, kerajaan Yehuda ya. Namun Raja Aram dan Raja Israel tidak bisa mengalahkan Yerusalem. Kenapa? Jawabannya adalah Immanuel. Karena Allah beserta dengan kerajaan Yehuda. Ketika mendengar bahwa kerajaan Yehuda akan diserang, sebenarnya Raja Ahaz itu takut sekali, gemetar. Waduh, dua raja itu mau menyerang kerajaan Yehuda. Takut. Bahkan Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Sudah berkemah, sudah siap menyerang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi di kerajaan Yehuda itu ada Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa kamu pergi keluar bertemu dengan Ahaz. Kamu Yesaya bertemulah dengan Ahaz bersama dengan Syar Yashub, anak laki-laki Yesaya ya. Dan katakan kepada Ahaz agar jangan takut, tetapi majulah perang melawan Aram dan Israel. Nah ini ya konteksnya seperti ini. Tuhan melanjutkan firman-Nya bahwa Yesaya, Ahaz, melalui Yesaya ya, Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan. Minta suatu tanda. Ya, biasanya kan kita diperingatkan hati-hati kalau minta tanda. Ya, tanda dari Tuhan ini kehendak Tuhan atau bukan.
Kita sudah ada firman Tuhan loh yang menuntun kehidupan kita. Hati-hati kalau minta tanda kepada Tuhan. Itu nggak apa-apa. Hati-hati itu nggak apa-apa. Tetapi bukan berarti tidak boleh meminta tanda. Pada kasus ini, Tuhan meminta atau memerintahkan kepada Ahaz itu, mintalah suatu pertanda dari Tuhan. Tetapi Ahaz berkata, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Wah, ini sombong rohani. Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya untuk kepada Ahaz, Ahaz, coba minta tanda kepada Tuhan. Ini kan lagi kondisi yang genting kan? Kondisi kamu kerajaan Yehuda mau diserang, minta tanda. Ahaz dengan rohaninya mengatakan, wah, aku nggak mau minta tanda deh. Aku rohaninya sudah dewasa. Aku nggak mau mencobai Tuhan. Ya, nggak mau meragukan penyertaan Tuhan, nggak mau meragukan kebaikan Tuhan. Udah, aku nggak mau minta tanda, nggak mau berdoa. Ya, Ahaz tidak taat. Dia pikir tidak meminta tanda itu baik, dan kalau meminta tanda itu mencobai Tuhan. Padahal di sini dengan jelas dikatakan Tuhan meminta Ahaz itu supaya meminta tanda kepada Tuhan. Dan akhirnya Yesaya berkata kepada Raja Ahaz, baiklah, dengarkanlah hak keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Dan disitulah Yesaya 7 ayat 14 mengatakan, sebab itulah Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Justru dari kisah Raja Ahaz tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesaya menubuatkan pertanda bahwa Mesias akan hadir dari perempuan perawan mengandung Yesus Kristus, seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Maria akan menamakan Yesus Immanuel. Pada ayat ini Yesaya berkata kepada Ahaz, firman Tuhan bicara bahwa Allah itu beserta dengan kita, dan nubuatan itu tergenapi kurang lebih 700 tahun setelah Raja Ahaz. Nah, ini ayat yang pertama ya, yang kita bahas, Yesaya 7 ayat 14. Kemudian ayat yang kedua yang kita bahas yaitu Yesaya 8 ayat 5 sampai 10. Mari kita sama-sama membaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesaya 8 ayat 5 sampai 10 ya. Mari kita sama-sama membaca Yesaya 8 ayat 5 sampai 10. 2, 3. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Shiloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah, perhatikanlah ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga, ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Ini ayat yang kedua tentang Immanuel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah firman Tuhan yang berlanjut lagi melalui Nabi Yesaya bahwa bangsa Asyur akan menyerbu ke kerajaan Yehuda karena Yehuda sudah tidak taat kepada firman Tuhan, tidak bertobat, dan Tuhan melaksanakan penghukumannya dengan penjajahan atau penyerangan kepada bangsa Asyur. Tuhan hukum umatnya, Tuhan kasih tahu supaya umatnya ini bertobat. Tuhan membuat hukuman itu, yaitu Raja Asyur dengan kemuliaannya akan menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap. Ya, ibarat banjir yang meluap-luap sampai ke leher, orang Yehuda akan menderita. Nah, ini penghukuman Tuhan. Ya, sampai dikatakan, ya Immanuel, ya Tuhan yang beserta kami, kok bisa sih kami mengalami penghukuman besar seperti ini? Kok bisa Tuhan mau membiarkan penderitaan itu ada dalam hidup kami? Akhirnya mereka sadar, mereka bertobat, mereka tahu, oh iya ini karena dosa-dosa orang Yehuda sendiri.
Tetapi pembalikan dari penghukuman Tuhan ini ada di ayat 8-10 yang begitu indah. Meskipun bangsa Asyur sudah menjajah, membuat Israel menderita, tapi Israel tidak akan habis, Yehuda tidak akan habis. Mereka justru merencanakan segala penyerangan itu bisa gagal, rancangannya gagal, ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Oh, ini luar biasa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah yang menyertai kita, itu membuat keputusan kita itu berhasil. Allah yang menyertai kita, membuat rancangan-rancangan kita juga akan berhasil. Rancangan yang apa? Yang berdosa, yang tidak sesuai kehendak Tuhan? Tidak. Rancangan dan pemikiran dan keputusan yang perlu kita pikirkan dan lakukan adalah rancangan yang berdasarkan firman Tuhan. Maka pasti berhasil. Nah, bagaimana supaya kita bisa memikirkan rencana ke depan, rancangan ke depan, keputusan kita ke depan, supaya bisa berhasil dan disertai oleh Tuhan, yaitu kembali kepada firman Tuhan. Cari tahu kehendak Tuhan. Paling sederhana adalah mencari tahu kehendak Tuhan adalah apakah keputusan ini demi kemuliaan Tuhan atau tidak? Apakah rencana ini demi kebaikan manusia untuk memuja Tuhan, menyembah Tuhan atau tidak? Itu ya, mencari kehendak Tuhan. Ini luar biasa ya. Dan ayat ketiga yaitu Matius 1 ayat 23, ayat terakhir menjadi pembahasan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 1 ayat 23 ini adalah penggenapan nubuatan tentang Immanuel. Kita baca Matius 1 ayat 23. Kita baca kembali ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Konteks perkataan ini disebutkan oleh malaikat Tuhan yang nampak pada mimpi Yusuf, suami Maria. Malaikat itu mengatakan bahwa anak dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Namanya harus dinamakan Yesus, karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya yang dikatakan di dalam Yesaya yang sudah kita bahas tadi. Jadi Yesus Kristus adalah penggenapan nubuatan dari tentang Immanuel ya. Penggenapan nubuatan tentang Immanuel, Yesus adalah Allah yang beserta kita, hadir bersama-sama dengan kita dan hidup sama seperti kita. Yesus mau menyelamatkan kita. Immanuel berarti pribadi yang menjadi kunci untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Yesus itu 100% manusia. Yesus juga 100% Allah. Ketika Yesus 100% sebagai manusia, dia lahir di Bethlehem. Dia lahir seperti manusia. 9 bulan di kandungan. Di dalam prosesnya, dia lahir dengan gender laki-laki. Mari kita sama-sama baca 1 Timotius 3 ayat 16, Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang Yesus Kristus. Kita baca 1 Timotius 3 ayat 16 bersama-sama. Kita buka suara ya, 1 Timotius 3 ayat 16. 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Inilah apa? Rahasia ibadah kita. Kita bisa ibadah tanpa ketakutan, bisa ibadah pada hari ini, mendengarkan firman Tuhan. Itu karena apa? Karena Yesus yang menjelma jadi manusia. Di sini kita bisa lihat 6 ciri dari misteri ibadah kita. Ibadah orang Kristen adalah sebuah misteri yang seringkali tidak dimengerti oleh orang Kristen sendiri ataupun orang di luar Kristen. Karena apa? Karena kita beribadah itu kepada siapa? Pusatnya kepada siapa? Yesus Kristus. Firman Tuhan. Dalam bahasa Inggris, ini lebih jelas ya. Saya akan bacakan 1 Timotius 3 ayat 16.
English Standard Version mengatakan bahwa great indeed, sungguh-sungguh agung, sungguh-sungguh besar. We confess. Kalau di dalam bahasa Indonesianya nggak ada we confess-nya kan? Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Great indeed, we confess, is the mystery of godliness. Misteri kesalehan, misteri ibadah. Ada 6 ciri dari misteri ibadah yang kita bisa lihat dalam ayat ini. Pertama, he was manifested in the flesh. Yesus itu dimanifestasikan di dalam daging. Maka ibadah yang benar itu dalam daging. Itu ibadah. Kesalehan yang benar itu dalam daging. Ibadah online itu bukan kesalehan yang sejati. Nggak dalam daging, dalam elektronik gitu ya. Gimana kita ibadah dalam elektronik? Yesus jelma jadi manusia beribadah kepada Allah. Kita beribadah depan elektronik. Nah itu ya. Itu memang bukan ibadah yang sejati. Itu hanya pertolongan bagi masa-masa kritis. Itu toleransi Tuhan kalau kita bisa ibadah online. Itu anugerah tambahan. Bonus. Tapi sebenarnya ibadah yang sejati ya. Mystery of godliness ini adalah he was manifested in the flesh. Yesus itu bermanifestasi di dalam daging, kita pun beribadah di dalam daging. Yang kedua, vindicated by the Spirit, dibenarkan dalam roh. Ya, ibadah yang sejati itu berdasarkan Roh Kudus, doa kepada Tuhan. Ini tentang Yesus Kristus ya. Ketiga, seen by angels. Yesus Kristus itu dilihat oleh roh, malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat melihat Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu begitu suci, begitu agung. Allah Bapa itu memfokuskan kasihnya kepada Yesus Kristus. Malaikat-malaikat heran. Kok bisa sih? Siapa Yesus Kristus itu? Dilihat oleh para malaikat. Ciri yang keempat, proclaim among the nations. Diberitakan di dalam bangsa-bangsa, itu Yesus Kristus ya. Believe on in the world. Dipercaya. Ya, dipercaya di dalam dunia. Ini Yesus Kristus. Dan kemudian taken up in glory, diangkat dalam kemuliaan. Ini adalah Yesus Kristus ya. Ibadah yang sejati, misteri Yesus Kristus, pusat ibadah kita, yaitu dia adalah Immanuel. Yesus sebagai Immanuel melakukan hal-hal yang begitu besar dan begitu mengharukan bagi kita. Dia mendampingi kita semua di dalam masa-masa suka dan duka kita. Di dalam lika-liku kehidupan kita, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia menyelamatkan kita dari kebinasaan. Yesus memberi kemenangan dalam peperangan rohani kita yang kita hadapi. Yesus memberi kekuatan kita untuk melawan dosa, melawan dunia, melawan kedagingan. Betapa pentingnya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita memiliki hidup yang serupa dengan Yesus Kristus. Di dalam amanat agungnya, Yesus Kristus mengatakan bahwa dia akan berjanji menyertai kita sampai akhir zaman ketika kita sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus Kristus. Mau pergi, beritakan Injil, mengajar firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Yesus Kristus katakan, ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Sungguh ajaib Sang Immanuel itu, Allah yang menyertai segala kehidupan kita. Yesus dekat dengan kita, Allah dekat dengan kita, Yesus hadir bersama-sama dengan kita, Allah melawat umatnya, Yesus begitu peduli, Roh Kudus memberikan pimpinannya. Itulah karya keselamatan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang sekarang kita bisa lakukan ketika kita menyadari Sang Immanuel itu? Mari kita senantiasa sadar terhadap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Segala aktivitas kita, di situ ada tangan Tuhan bekerja. Kita akan bisa mengucap syukur ketika kita sadar, ini karena Tuhan. Aku bisa hidup sampai sekarang karena Tuhan. Kita pun bersyukur bahwa kalau kita mau beserta dengan Allah, kita pun harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, meminta pertolongan Roh Kudus.
Kita berdoa supaya kita disertai Tuhan senantiasa, dan kita pun bisa beserta dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu, kita pun bisa membawa orang-orang lain bisa melihat keagungan penyertaan Tuhan ini. Belajar agar kita juga bisa sungguh-sungguh beserta dengan Tuhan, dan juga bisa mendampingi mereka yang membutuhkan, menolong mereka yang kekurangan, dan juga berbuat baik kepada sesama. Itulah Natal ya. Itulah Immanuel. Tunjukkanlah kita itu betul-betul disertai Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang pasti bisa lihat penyertaan Tuhan jika kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam bisnis kita kasih yang terbaik. Supaya apa? Supaya orang yang menikmati bisnis kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Waktu kita sebagai karyawan di kantor, kita juga doing the best. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ketika kita lakukan sesuatu untuk Tuhan yang the best dari kita, saya yakin orang pun bisa melihat, oh, ada penyertaan Tuhan atas diri kita. Ya kan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah itu yang kita harapkan waktu kita memilih studi kita, pendidikan kita, lembaga pendidikan, tempat makan, rumah, kita ingin yang the best. Dan ketika kita lakukan yang the best, itu pun Tuhan bisa memakai bahwa orang pun bisa melihat ada penyertaan Tuhan. Hiduplah di dalam presence of God. Istilah Latinnya adalah coram Deo ya. Coram Deo itu hidup di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup di hadapan Tuhan, gereja kita itu betul-betul menghormati kehadiran Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang akan mengatakan bahwa ibadah di GRI Yogyakarta itu ada penyertaan Tuhan. Kita disertai Tuhan. Setelah keluar dari tempat ini, kita bisa membagikan penyertaan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya kita bisa terus hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, sertailah kami, tolonglah kami untuk bisa juga beserta dengan Tuhan. Ajar kami melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang menjadi sahabat kami, Allah yang membimbing, melindungi kami, Allah yang mau bersekutu dengan kami, Allah yang mau ada di tengah-tengah kami, Allah yang mau mengerti segala penderitaan dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan sungguh-sungguh melihat setiap hal itu, setiap hal yang baik dalam dunia ini, itu semua adalah karena penyertaan Tuhan. Ada tangan Tuhan bekerja di dalam seluruh dunia ini. Pimpinlah kami Tuhan, kiranya kami juga bisa membagikan penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang mungkin sedang kesepian, yang sendiri. Kami bisa datang kepada mereka, mendoakan mereka, berbagi kasih, dan juga menyatakan Yesus Kristus hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.